Ya pemirsa, saat ini kita berada di TKP penemuan lokasi 6 keluarga yang meninggal, yang isunya dibawa oleh arus air pada saat mandi-mandi. Kita akan langsung meninjau secara langsung seperti apa keadaan lokasi pertama kali mereka dianggap hilang atau terjebak di sungai. Yuk pemirsa. Tapi waktu masuk ke airnya nggak tahu Pak, karena saya di atas. Lebih dari informasinya berniat untuk mandi di sini. Kita sudah lihat tadi dengan kondisi jalan menuju kemari begitu terjal. Kemudian kita lihat situasi yang ada saat ini penuh dengan batu dan licin. Rekomendasi untuk mandi, kita menduga ini bukan suatu rekomendasi tempat orang membuat suatu kegiatan keramaian atau mandi-mandi. Tetapi ada apa dengan ini semua? Awal pertama ditemukannya korban yang meninggal yaitu Bapak Pendi, yang mana dia menyaksikan pertama sekali untuk menolong, dan kita akan mencoba berbincang-bincang dengan beliau di lokasi ini secara langsung. Ya pemirsa, ya Bang, bisa Bang ceritakan awal itu seperti apa Bang? awalnya itu saya mendengar jeritan histeris dari orang-orang yang ada di sini, keluarga yang ada di sini. Jadi saya datang kemari, ada yang minta tolong bahwasanya ada korban hanyut. Saya kira juga cuma satu Pak. Artinya Abang hanya mendengarkan jeritan saja? Jeritan saja. Jadi saya berinisiatif turun, rupanya dikasih tahu bahwasanya ada yang terhanyut. Posisi Abang pada saat itu di mana Bang? Di atas Pak, lagi buang kotoran ternak. Kotoran ternak. Jarak dari lokasi ini ke tempat Abang itu ada berapa jaraknya? Berapa jauh? Paling 100 meter ke atas 100 itu meter. Pak. Jadi sehingga bisa terdengar teriakan Pak. itu ya? Karena semakin lama semakin histeris, maka saya turun ke bawah ini. Yang teriak itu siapa Bang? Pihak keluarga yang dalam rombongan itu Pak. Oh, yang ada juga keluarganya ada di sini yang pada di saat sini itu? ada yang tidak ikut masuk ada. Artinya informasinya bukan cuman 6 orang saja yang hadir di sini, melainkan Bukan Pak, ada lebih dari 6 orang. itu keluarga semua. Keluarga kami mereka semua. Iya, keluarga kami semua. Dari mana Bapak bisa tahu kalau itu keluarga mereka? Ya memang keluarga kami semua Oh, Pak. itu keluarga Bapak Keluarga juga? kami, ha. Oh, oke. Jadi setelah mendengar jeritan itu, adakah dari pihak keluarga yang lain menolong atau Bapak langsung turun ke lokasi? Saya langsung turun ke lokasi dan ayah saya tadi ngejar ke bawah Pak karena nggak bisa lewat air. Jadi saya karena panik pun saya kejar ke seberang sana, saya kejar sana ada anak kecil lah yang memberikan informasi bahwasanya tadi udah lewat sini. Seperti itu. Pada saat itu, kondisi air seperti apa Pak? Ini agak kecil lagi sedikit Pak dari ini, tidak sebesar ini. Itu batu yang hitam itu nampak Pak. Oh ya, artinya tidak sederas seperti ini Tidak ya? sederas ini. Dan memang pada saat itu volume air dan air warnanya tidak seperti ini, artinya masih Airnya lebih jernih. lebih bersih Pak. Air lebih jernih memang.
Ini kan baru selesai banjir. Yang pertama sekali Bapak menyelamatkan itu siapa kira-kira? Si Feby Ayu Pak, usia 8 tahun. Di mana Pak? Sekitar 150 atau 200 meter dari lokasi ini, Pak. ini Pak ya. Di bawah sana. Setelah Bapak menolong, siapa yang membantu Bapak selanjutnya? Warga Pak. Pertama ayah saya panggil ke lokasi, cuman ayah saya rupanya beliau juga melihat sebenarnya, cuman karena saya panik, saya ajak untuk menolong, dan ada paman kami juga segera turun, dan baru setelah itu warga berdatangan. Pada hari itu berapa korban yang diselamatkan? Hari itu korban yang diselamatkan totalnya 5 Pak. 5. Iya Pak. Dan 1 orang itu ditemukan jauh dari lokasi, sangat jauh Pak, di bawah sana Pak. Secara kita lihat pada saat itu Abang sendiri melihat bahwasannya airnya tenang. Akhirnya seperti ini aja Pak, Iya. biasa saja. Tapi kenapa kok bisa jauh sampai sana? Nah, Pak? itu Kira-kira gimana menurut Bapak? kalau itu kurang tahu Pak, menurut informasi sudah ada yang menunggu gitu Pak, nggak ada yang lihat, cuman karena saling komunikasi antar warga desa dari satu desa ke desa lain, ada yang berinisiatif menunggu di bawah sana, akhirnya ditemukan di daerah sana Pak, kalau nggak salah namanya kebun sayur ya Bang, dari kebun sayur. Bapak mengetahui tidak apa alasan mereka turun kemari? Niatnya memang dari atas ingin mandi-mandi Pak, cuman ya sangat disayangkan mereka melihatnya berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang Pak. Artinya seperti apa? Pihak keluarga menceritakan bahwasanya jalannya bagus dan ini kan pemandangannya indah sekali. Itulah yang dikatakan pihak keluarga yang ikut turun juga. Sehingga mereka berniat untuk turun kemari. Untuk turun dan langsung mandi. Bukankah orang Bapak artinya sebelum mereka turun, ada nggak orang pihak keluarga Bapak atau keluarga yang lain memberi saran kepada mereka agar itu keadaannya tidak seperti yang kalian bayangkan? Itu tidak ada kami kasih saran Pak, kalau yang kami di sini, karena kami juga lagi ada kerjaan gitu, sehingga masih kami bukakan pintu, mereka tidak ada yang singgah gitu Pak, langsung aja mereka ke bawah. Jadi belum banyak bercerita gitu Pak. Padahal biasanya pihak keluarga yang datang ini minimal duduk di tempat yang kita duduk tadi Pak. Kemudian baru mereka barulah mereka ke belakang. Seperti itu ya. Sedangkan itu kejadiannya gitu, salaman langsung ke bawah Pak. Jarak berapa lama mereka turun kemari terus ada dengar teriakan? Nggak sampai 20 menit Pak. 20 menit tiba-tiba seperti itu ya. Nggak sampai 20 menit mereka turun langsung ada. Dari hasil penuturan Bapak Effendi yang merupakan salah satu keluarga dari pihak korban, banyaknya hal-hal yang terkesan di luar dari nalar. Namun kita lihat sendiri kondisi di TKP tidak seperti yang kita bayangkan, artinya jalan yang begitu terjal, kondisi batu yang licin, dan air, bisa dikatakan air kita lihat sendiri tidak ada rekomendasi untuk pemandian. Lalu ada apa dengan ini? Kita akan menguak misteri Sungai Bahapal menelan korban 6 orang. Yuk pemirsa. Ya, sahabat Mona Lisa, saat ini saya tepat berada di pinggir bibir dari Sungai Bahapal. Sungai yang menjadi misteri terkait menelan korban 6 jiwa. Dari informasi yang kita himpun, pada saat terjadinya sungai air atau debit air ini begitu rendah, artinya tidak seperti yang kita saksikan bersama. Yang kita saksikan pada saat ini airnya keruh, kemudian debit airnya tinggi. Namun pada saat kejadian kita terima informasi bahwasannya ini airnya ada sedikit jernih.
Kamera, roll, action. Ya, pemirsa, kita mendapat keterangan dari saksi mata mengatakan bahwa sebelumnya korban mengatakan bahwasannya tempat ini sangat indah dan begitu gampang dilalui. Namun faktanya kita perhatikan bersama-sama. Saya sendiri aja terkesan ngos-ngosan ketika menanjakin ini. Yuk, pemirsa. Man, aku tahu kalau Rahman ini di sini. Rahman dengar omonganku. Besok aku jemput kau, Man. Kalau kalau Rahman memang mau jumpa sama aku, besok aku jemput. Walaupun kau sekarang jadi orang yang sangat menakutkan bagiku, besok aku berusaha lawan Pak. Besok dicarilah. Cari. Cuman memang nggak terjun ke air. Ya itu waktu nyari kan di atas lah memang kan, sambil bilang mati aja lah, Man. Tunjukkan dirimu, Man. Aku nggak bisa jemput kau kalau aku nggak nampak kau. Ikan mas merah, ikan mas. Sama alat minang. Nah, itu dikerjain di sini, siap kami antarlah 2 orang ke sana. Diletakkan sama dia kan, taruh sini. Saya bilang, saya baca-bacakan sedikit lah, ada ayat-ayat sedikit lah, ayat-ayat pendek sambil saya minta izin sama penghuninya, walaupun saya kurang tahu yang kayak gitu kan. Terus saya duduk sekitar berapa, apa itu nggak lama juga ya, 10 menit lah kita duduk-duduk. lebih lah. Nah, terus Ya tinggi ya. Habis naruh itulah hampir ada setengah jam juga. Sekitar gitulah. Saya naik, saya bawa lah nampan itu kan. Saya naik, berapa meter itu tercium ada aroma apa aneh gitulah kan. Aroma wangi-wangi kayak apa mayat orang meninggal gitu. Kan kayak bunga-bunga pandan apa itu nanti. Bunga-bunga pandan, bunga-bunga racikan orang meninggal apa kapan itulah. Panggil orang. Itu udah ke pinggir lah. Mayat sudah ke pinggir. Pinggir sebelah sana tapi Mulai minggir Seberang di ya? seberang sana. Di seberang sana baru udah agak dekat, saya terjun seberang, saya turun. Ya, saya Kondisinya mayat pada saat itu seperti apa? dan semalam itu datang dia, itulah makanya dia tetap nyari aku. Artinya kalaupun dia datang kemari pasti ini ayo ke rumah si. Iya, Iya. iya kan di sana mau tempat si Said gitu. Rumah saya, Bahkan sama ada di jumpa mana? di sana lagi, jumpa istri ini kan. Said mana gitu. Nyari Jumpa saya pun sampai sini pun ya yang dicari saya. Berarti memang ada hubungan emosional yang sangat dekat lah ya sama si Rahman ya. dulu lah waktu Iya. mudanya. Oh gitu ya. Muda kami Sama ya. join kental aja. Itulah Oh gitu ya. Sepupu ya. sepupu. Kenangan yang merupakan. Ada waktu kami rekreasi waktu itu.
masih lajang. Coba ceritain lah. Waktu itu kan rekreasi lah kami kan ke Pantai Cermin sana. Cuman ya kesan-kesan jelek lah, namanya remaja. Puasa ya. Sama-sama, saya juga belum mati itu pasti belum saya dicari. Tapi kalau dia datang, tak usah dipungkiri. Iya. Ya. Kalau memang dijemput ya kita terima. Sebelum kita jemput, kita wanti-wanti. Bang Rahmat tadi dia ada cerita tentang kedekatan emosional keluarga perempuan. Nah, sekarang cerita apa perasaan Abang? Biasa aja. Biasa takut. Selama ini saya takut. Tapi setelah dapat itu kayaknya nggak terpikir nggak apa, kayaknya plong, kayaknya ikhlas. Nah, setelah bertemu dia dengan mayat ketemu setelah diangkat, sekarang perasaannya apa dengan almarhum? Ya kalau perasaan itu ya masih, ya kalau macam mana dibilang, Sedih namanya tapi ya udah orang ikhlas. kehilangan orang yang banyak kesan gitu, ya macam mana dibilangnya lah. Cuman ya intinya ikhlas saja kan, itulah makanya agak nggak terlalu apa kali. Jadi Rahman itu orang baik ya, Bang? Dia ya, di mataku Iya. di mataku baik. Baik. Kan buat masyarakat bisa bilang baik juga ya kan? Ya, tapi kalau masyarakat kan dia di tebing, kalau di sana ya ramah kali orang. Memang kadang-kadang kalau cari ikan itu memang ada, kadang-kadang sepintas-pintas gitulah. Kadang ada, memang kadang nggak selalu ada. Seperti bayangan gitu ya. Kadang ada Berupa apa dia, wujud apa dia? kayak gitu aja gitu, entah putih Gitu apa ya? Kayak, Sekelebatan gitu ya. tanda gitu aja. Misterinya seperti apa dia misteri? Misteri malah ya dibilang ya, misterinya ya seram lah gitu lah. Ya pemirsa, dari jalan inilah awal mula terjadinya maut yang kita ketahui bersama. Dari keterangan saksi bahwasannya jalan ini terlihat seperti jalan yang mulus dari pandangan mereka, namun malah menjadi malah bencana. Untuk itu pemirsa, segala sesuatunya kemanapun kita akan tetap selalu, artinya permisi dengan yang berdampingan dengan kita atau hal-hal sekeliling kita. Untuk itu kita tetap waspada, sayangi keluarga kita. Hendaknya kita kemana memilih sesuatu tempat yang sangat merekomendasi dan aman demi kelangsungan orang-orang tercinta. Untuk itu permisa, nantikan tayangan kami berikutnya.